Ya, selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Ruth Maria Tiara akan menemani Anda dalam program Beranda, dan kali ini kita membahas terkait tentang tema kita ini, keahlian bahasa asing untuk bersaing di MEA 2016, dan sudah ada di studio kami Bapak Bimo Sasongko ini selaku Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie dan juga selaku pendiri Euro Management. Selamat sore, selamat datang di Jak TV Pak Bimo. Mbak Tiara. Dan juga Mbak ini ada Diara Fasya ini selaku Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Perancis ini. Selamat sore, selamat datang di Jak TV Mbak Diara. Saya ke Pak Bimo nih. Pak Bimo melihat tadi kan tayangan kita sebelumnya terkait tentang masyarakat ekonomi Asia dan juga keahlian bahasa asing ini, menurut Pak Bimo sendiri seberapa penting dan untuk bahasa asing ini untuk masyarakat? Iya, jadi ceritanya panjang nih ya, tapi saya singkat. Jadi gini, dalam ini banyak prediksi-prediksi di berbagai institusi asing, baik itu World Bank, McKinsey dan institusi kredibel lainnya menyatakan bahwa Indonesia ini akan menjadi negara besar dunia nih, 6 besar setelah Amerika, China, Jepang, Brazil, Rusia, ya. Nah, ini adalah suatu informasi yang luar biasa mencengangkan kita. Bayangin, dalam dunia ini ada hampir 130 negara dan Indonesia akan masuk dalam hitungan 15 tahun ini akan menjadi 6 besar dunia, bahkan mengalahkan negara-negara yang sekarang ini maju, contohnya seperti Jerman, Prancis, Inggris, bahkan di bawahnya Indonesia kan. Nah, institusi itu menyatakan itu karena apa? Karena ternyata Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang luar biasa banyak dan juga jumlah penduduk yang sangat banyak, 250 juta. Dan karena Indonesia ini adalah negara keempat terbesar di dunia nih ya. Nah, selanjutnya lagi tambahnya lagi bahwa Indonesia ini adalah kejatuhan namanya bonus demografi nih. Artinya apa? Hampir 70% penduduk Indonesia yang 250 juta itu adalah orang-orang usia produktif ya kan. Artinya usia antara 18 sampai 60 tahun. Berarti cukup penting. Cukup penting ini, luar biasa. Ini adalah ini adalah suatu yang resource yang luar biasa yang akan menyebabkan suatu bangsa itu maju. Namun ini tidak bisa akan terjadi kalau yang katanya 70% dari 250 juta itu adalah orang-orang tidak berpendidikan, tidak mempunyai skill dan tidak mempunyai kemampuan bahasa asing, karena sekarang zamannya globalisasi. Nah, begitulah ide itu harus terus digulirkan bahwa ada peningkatan SDM yang unggul di Indonesia ini. Seperti jadi itu intinya memang harus supaya bisa benar-benar berbahasa asing apapun yang dipilih begitu ya. Saya ke Mbak Dira nih. Mbak Dira ini kan salah satu ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia yang memang pernah sekolah atau berkarya di luar begitu dan juga di Indonesia. Ini seberapa penting sih sebenarnya MEA ini, apalagi yang sekarang bahas ini dengan karir yang sudah dijalani Mbak Ira? Tentunya sekarang penguasaan bahasa sangat penting. Tidak hanya bahasa Inggris, tapi kita sudah harus punya bahasa-bahasa lain yang menunjang karir kita. Di sini saya kembali ke Jakarta ya 5 bulan yang lalu, dan saya melihat sudah banyak perkembangan di Indonesia yang pesat untuk dalam hal karir ya tentunya. Jadi perlu ada tambahan bahasa gitu. Jadi sebenarnya bahasa Inggris aja tuh nggak cukup, harus ada beberapa bahasa yang memang harus dikuasai begitu ya Mbak Dira. Itu seberapa bergunanya sih memang kalau kita bicarakan kalau mau pergi ke luar negeri itu kan harus disiapkan memang pertama bahasa, tapi kan apakah sama dengan yang di Indonesia kita belajar, terus pas kita datang di sana itu apakah sama atau memang ada perbedaan? Oh, tentu berbeda. Pengalaman saya setelah SMA sempat les bahasa Perancis hanya 6 bulan, kemudian langsung di Perancis, dan memang itu berbeda sekali bagaimana mereka berbicara informal dan formalnya. Jadi tentu di Perancis saya dan teman-teman juga mulai kursus kembali gitu, karena tentunya masuk kuliah pun akan berbeda bahasanya. Jadi memang penting sekali begitu, apalagi sekarang ini udah masuk MEA gitu ya. Pak Bimo, ini kan tadi sempat dilihat di video awal bahwa Euro Management ini Pak Bimo selaku pendirinya juga mencanangkan ini gerakan Indonesia 2030 ini bisa berbahasa terbagus, termasuk kami gitu, para jurnalis itu. Itu seperti apa itu Pak jadi Bimo, gagasannya? Tadi background tadi yang menyatakan bahwa Indonesia ini akan menjadi negara besar dunia. Nah, harus di-equip dengan
melahirkan SDM-SDM yang unggul ya. Nah, untuk bisa membuat SDM yang unggul, salah satu keyakinan kita, saya dan banyak pihak ya kan, dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan negara-negara lain menyatakan bahwa satu-satunya cara adalah melakukan suatu proses namanya pencarian ilmu ke pusat-pusat peradaban dunia kan gitu. Nah, saat ini yang disebut pusat-pusat peradaban dunia itu ya umumnya negara-negara maju dunia seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Inggris ya, Belanda, Jepang, Australia. Nah, itu kita anggap sebagai pusat-pusat peradaban dunia. Nah, disitulah saatnya kita mengirimkan sebanyak mungkin anak-anak muda bangsa Indonesia untuk bisa menuntut ilmu, baik itu program S1, S2 maupun S3, karena kita yakin dengan mereka menuntut ilmu di negara-negara maju dunia saat ini, mereka itu akan tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuannya, sains dan teknologinya, tapi juga budayanya, kulturnya, cara berpikir dan bahasanya. Nah, untuk itulah bahasa ini penting dimulai dari sekarang agar generasi muda itu terus memperkuat kemampuan bahasa, dan itu dilakukan oleh banyak pihak, negara Korea, Jepang, India, China itu melakukan proses membuat rakyatnya itu menguasai bahasa-bahasa asing yang akan menjadi tujuan orang itu untuk menuntut ilmu ke negara tersebut. Nah, ini penting agar mereka pede dan berani untuk menuntut ilmu ke negara tersebut, karena kalau tidak mereka tidak akan berani. Dan kecewanya saya dan banyak orang bahwa sekarang pelajaran-pelajaran bahasa asing di sekolah-sekolah menengah, apalagi di SMP, bahkan di universitas itu hampir tidak ada. Yang ada hanya tinggal bahasa Inggris, itu pun dengan kualitas yang sangat minim. Ya kan, padahal di negara lain sekolah itu dia mempunyai pilihan, ada bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Cina, bahkan Korea dan lain sebagainya. Nah, ini penting bagi pemerintah Indonesia, bagi institusi pendidikan untuk terus menggaungkan agar generasi muda kita itu menguasai kemampuan bahasa asing. Tujuannya agar mereka bisa menuntut ilmu di negara-negara tersebut. Oke, kami harus jeda sejenak, Pak Bimo, Mbak Dira. Kami akan kembali usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami. Masih membahas ini terkait tentang keahlian bahasa asing untuk bersaing di MEA 2016. Kalau tadi Pak Bimo sempat menyebutkan bahwa sangat penting begitu bahasa untuk sebagai dasarnya begitu berkomunikasi. Nah, ini dari penggagas dari Euro Management sendiri ini memberikan beasiswa terhadap jurnalis. Itu kenapa sih Pak, jurnalis? Ya, jadi kita menganggap bahwa jurnalis ini adalah orang penting nih di Indonesia ini, apalagi Indonesia ini negara berkembang yang membutuhkan informasi-informasi yang akurat dan benar. Nah, untuk membuat suatu informasi yang bagus, baik, berkualitas, tentu saja jurnalis itu harus di-equip dengan kemampuan dan keahlian yang mumpuni kan gitu. Nah, salah satunya adalah kemampuan bahasa, karena dengan mengetahui bahasa, berbagai macam bahasa, si jurnalis mempunyai cara pandang yang sangat luas. Dia bisa melakukan riset terhadap berbagai topik dari angle berbeda-beda bahasa bangsanya. Dan kedua juga kan sekarang udah zaman globalisasi, persaingan borderless country, masalah ekonomi ASEAN, di mana sekarang negara itu udah tidak ada lagi negara Indonesia, negara Filipina, Vietnam dalam lingkup berita, ya kan? Sehingga berita itu bisa aja sumbernya dari Filipina, dari Malaysia, dari Amerika, sehingga untuk mengambil sumber itu, untuk menginterview sumber itu harus bisa menguasai bahasa di mana sumber itu berada kan. Nah, untuk itulah ternyata wartawan itu harus di-equip dengan kemampuan bahasa asing ya, khususnya Inggris, Jerman, Prancis, Cina dan Jepang, bahkan Belanda kan. Nah, dari situlah kita menggaungkan agar jurnalis itu mendapatkan program beasiswa untuk memperdalam ilmu bahasanya. Oke. Ini saya ke Mbak Dira. Mbak Dira sendiri ini melihat baru-baru ini ya, dengan adanya program jurnalis ini, memang menurut pengalaman Mbak Dira yang pernah berkecimpung di luar dan juga merasakan juga menjadi UNESCO ya, salah satu bekerja dengan UNESCO, itu seperti apa sih Mbak? Memang betul, ternyata bahasa itu adalah salah satu kunci untuk kita berkomunikasi dengan dunia gitu. Jadi memang gimana ya, di bahasa, untuk kasus saya sendiri, bahasa Prancis itu sebenarnya di UNESCO itu adalah bahasa utama PBB. Jadi bukan bahasa Inggris ya, dua-duanya bahasa Inggris dan bahasa Prancis gitu. Tapi justru bahasa Prancis ini yang utama di waktu saya kerja di UNESCO. Dan memang terlihat kalau misalnya saya jalan-jalan misalnya ke Eropa seperti itu, memang bahasa itu adalah kunci untuk kita bisa berkomunikasi dengan semua masyarakat di negara manapun gitu. Kemudahan apa sih yang Mbak Dira dapatkan ketika begitu menguasai dengan adanya bahasa dari selain bahasa Inggris dan Indonesia tentunya? Tentunya untuk bahasa Prancis, dan saya sudah tinggal di Prancis hampir 7 tahun, saya mengenal budaya itu sendiri, budaya Prancis. Saya bisa compare
budaya seperti apa sih budaya di Eropa, bagaimana budaya di Indonesia, dan saya bisa mengaplikasikan yang baik-baiknya tentu setelah saya kembali di Indonesia saat ini, seperti itu. Jadi memang penting, dan juga memang ada beberapa hal baru juga mungkin yang dipelajari. Mbak Dira, Pak Bimo, ini kan dari Gerakan Indonesia 2030 ini, beasiswa ini ada beberapa bahasa yang dari Euro Management sendiri ini ada bahasa Jepang gitu ya, bahasa Prancis, Jerman, Inggris. Belanda, Inggris itu. Memang itu sudah difokusin dengan beberapa bahasa gitu, atau memang ada bahasa-bahasa lain yang memang pertama memang kita fokus kita ke 5 bahasa itu, bahasa Inggris kan ya, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional kan, itu satu. Nah, ternyata ada selain bahasa Inggris itu ada bahasa-bahasa yang memang saat ini menguasai dunia nih, dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi politik global wilayah, dan yaitu bahasa Prancis tentu saja. Mereka bahkan katanya bahasa Prancis itu diucapkan oleh ratusan juta orang juga, karena tidak hanya di Eropa, ada di Afrika, ada di Asia juga. Dan setelah itu bahasa Jepang, karena ini menguasai sains dan teknologi. Setelah itu bahasa Mandarin. Belanda ya kan, Belanda juga itu banyak pusat-pusat teknologi, pusat-pusat universitas ada di Belanda, sehingga kalau kita bisa mempelajari bahasa Belanda itu bagus. Jadi Inggris, Jerman, dan terakhir Prancis. Nah, terakhir Jerman. Nah, Jerman ini sekarang adalah salah satu negara terkuat di Eropa. Kalau sampai kita tidak bisa menguasai bahasa Jerman, sayang sekali itu, karena nanti komunikasi hubungan antar negara, bisnis to bisnis, individu pribadi itu mau tidak mau berhubungan juga dengan Jerman. Tadi saya ingin menambahkan dari Diara bahwa dengan menguasai bahasa asing, apalagi sekarang zamannya udah sosial media di mana-mana, internet dan lain sebagainya, tidak akan ada gunanya kita terbuka secara internet connection dan lain, tapi kita tidak pernah tahu bahasa, karena kan di dunia internet itu bahasa itu ada macam-macam, tidak hanya Inggris saja. Bayangin kalau orang itu di Indonesia itu bisa bahasa Inggris, tapi bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Jerman, sehingga ilmu pengetahuan yang didapatkannya informasinya lebih cepat, lebih banyak, lebih komprehensif, dan kita bisa membandingkan case by case. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Dan satu lagi adalah dengan kita menguasai bahasa asing, kita bisa mengenal cara berpikir orang-orang bule itu. Itu yang penting, itu yang paling penting, karena kelemahan bangsa Indonesia ini adalah ketidakpedean, ya kan, kalah dengan orang India, orang Cina, orang-orang Rusia, di mana dia bahasanya biasa, tapi karena pede dia berani ngomong, sehingga dianggapnya orang itu pintar, lebih pintar. Gimana mau pede, orang ngerti aja mungkin enggak gitu kan, Pak. Kami harus jeda sejenak, Pak Bimo, Mbak Dira, jangan kemana-mana, pemirsa tetaplah bersama kami. Untuk bersaing di MEA 2016, saya ke Mbak Dira dulu. Mbak Dira, tadi kan Pak Bimo ini sudah memberitahukan dengan jelas bagaimana memang harus salah satu bahasa itu untuk bisa memahami orang-orang, bagaimana cara berpikir. Nah, ini Mbak Dira sendiri kan sudah pernah di sana, sudah pernah dan ingin mencoba di sini. Nah, itu sebenarnya pentingnya itu apa sih yang harus dilakukan nanti ke depannya bagi generasi yang sesudah Mbak Dira nih? Untuk teman-teman sebenarnya yang berpikir mau kuliah di luar negeri, itu sebenarnya harus dilakukan sih, dicoba seenggaknya, mulai dari bahasa dulu, memahaminya, kemudian bisa beranikan diri untuk out of the box, maksudnya cari pengalaman yang mungkin tidak ada di Indonesia. Bukan berarti di Indonesia tidak baik, tapi keluar dari comfort zone itu mungkin ada pengalaman yang baru. Ya, gitu sih. Terus kalau misalkan ini kan orang, teman-teman misalkan mungkin yang belum punya pengalaman pernah keluar, kan berpikir bahwa kita keluar negeri ini kalau yang beruntung bisa dapat beasiswa, nah kalau enggak tuh harus disiapkan belajarnya mahal, otomatis pasti ke sana lebih mahal, belum lagi biaya hidup, belum lagi begini itu. Nah, betul, keunikan sekolah di Eropa itu sendiri, karena masih banyak tanggungan dari pemerintah, sehingga biaya kuliah di Eropa itu sangat minim. Contohnya misalnya di beberapa bagian negara di Jerman itu masih gratis. Kemudian di Prancis sendiri universitas publiknya pun gratis begitu. Bayar tapi sekitar 300 euro. Itu termasuk 300 euro itu berarti sekitar 5 juta dalam setahun. Oke, berarti stigma bahwa misalkan kita belajar keluar itu dengan mahal itu nggak benar, Mbak? Sebenarnya untuk living cost-nya iya, tapi kan itu bisa dikondisikan misalnya dengan cara part time seperti itu. Memang sebenarnya
sebenarnya menurut saya sendiri sih yang paling penting mental untuk kepengen mencoba sesuatu yang baru itu. Gitu ya, jadi seperti pengalaman Mbak Dira. Saya kembali ke Pak Bimo nih. Pak Bimo, ini kan disebutkan bahwa data kami ada berdasarkan report dari World Bank dan McKinsey ini tahun 2030 Indonesia akan menjelma jadi negara 6 besar di dunia begitu kan, dengan peringkat 1 Cina, Amerika, Jepang, Brasil, Rusia dan juga Indonesia. Ini syaratnya adalah SDM yang unggul. Nah, ini Pak Bimo sendiri melihat SDM yang unggul itu kriterianya atau standar itu harus seperti apa sih, Pak? Masalahnya sekarang adalah zaman globalisasi, borderless country, informasi ada di mana-mana, sangat riskan sekali kalau bangsa Indonesia tidak go global, khususnya generasi muda. Dan satu-satunya cara menurut keyakinan saya dan banyak negara melakukan juga, apakah itu orang Korea, orang Jepang, orang Cina, itu dengan melakukan pengiriman sebanyak-banyaknya secara masif dan sistematis ke negara-negara maju dunia. Bu Mbak Tiara, ya kan, Cina itu jumlah mahasiswa asingnya, mahasiswa Cina di negara maju dunia itu ada hampir 1 juta orang. Korea Selatan ada hampir 120.000 orang. Nah, Indonesia ini yang jumlah penduduknya hampir 6 kalinya Korea Selatan, mahasiswanya Indonesia di negara maju dunia hanya 60.000 orang. Harusnya berdasarkan proporsi jumlah penduduk antara Indonesia dan Korea, harusnya mahasiswa Indonesia di Korea itu adalah sekitar 420.000 orang. Faktanya hanya 60.000 orang. Berarti masih kurang dari segi jumlah proporsinya aja masih kurang. Jadi tidak benar banyak orang menyatakan sudah cukup kuliah di Indonesia aja, kuliah universitas di Indonesia sudah bagus. Tidak, masih banyak orang harus sebanyak mungkin orang-orang dikirim ke luar negeri untuk menuntut ilmu, berbagai ilmu sains dan teknologi khususnya ke negara-negara maju agar bangsa Indonesia bisa mencuri ilmunya, mengadop ke ini dan membawa ke Indonesia. Dan itu kriteria kita sebagai untuk membuat SDM itu unggul. Oke, ini kita ada peneleponnya yang mau berinteraktif terkait dengan tema kita hari ini. Halo, selamat sore. Halo. 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 Ya, dengan siapa Pak? Di mana? Pak Ahmad di Maluku Utara. Di mana? Maluku Utara. Di Maluku Utara. Oke, silakan Pak dengan komentar Anda terkait tema kami hari ini. Ya, untuk mengenai bahasa Inggris, Indonesia mengenai bahasa Inggris. Jadi Indonesia itu harus kalau bisa itu pakai 2 bahasa saja. Bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Karena kita pernah naik haji di itu tanah suci itu, karena mereka di sana itu pakai 2 bahasa aja, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi itu kalau orang Indonesia yang hilang-hilang, ini informasi ya, hilang-hilang di sana itu, di tanah suci itu kebanyakan yang hilang itu orang Indonesia, karena bodoh dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi kalau bisa itu kita orang Indonesia ini pakai bahasanya 2 bahasa aja, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sekarang juga kasih tahu Bapak Presiden supaya rubah bahasa ini pakai 2 bahasa aja, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Terima kasih Pak Ahmad, kami sudah menangkap maksud Anda. Ini mungkin ke Pak Bimo nih, melihat bahwa pengalaman dari penelpon kita baru 2 bahasa mungkin yang ditanyakan begitu kan di luar. Banyak juga jemaah haji begitu yang hilang karena tidak bisa berbahasa itu. Ya, mungkin gara-gara itu juga ya Pak. Iya betul, itu memang kurang pengetahuan. Iya, kurang pengetahuan Pak Ahmad memang betul ya. Cuma artinya kedepannya memang kan itu hanya untuk alat komunikasi. Padahal kan sebenarnya bahasa itu dipergunakan juga untuk alat menuntut ilmu. Itu yang paling penting untuk bangsa Indonesia, bangsa yang berkembang ini menuntut ilmu. Karena kalau hanya sebatas kita punya kemampuan bahasa Inggris, ilmu yang didapatkan hanya semua ilmu-ilmu yang bersumber dari bahasa Inggris. Tapi kalau kita mempunyai kemampuan untuk mempelajari bahasa Prancis, Jerman, terus Belanda, Jepang, China, sehingga ilmunya akan lebih luas karena banyak juga ilmu-ilmu yang ada hanya dalam bahasa-bahasa tersebut. Jadi itu pentingnya sebetulnya kemampuan bahasa itu penting selain alat komunikasi, ya kan, untuk lingua franca, tapi yang paling penting adalah untuk orang Indonesia bisa menuntut ilmu, mencari ilmu dan mengadop ilmu itu ke Indonesia. Mbak Dira, mungkin closing statementnya setelah itu ntar ditutup sama Pak Bimo tentang tema kita hari ini. Jadi saya lebih fokuskan untuk teman-teman yang mau kuliah di luar negeri, persiapkan bahasanya yang baik, kemudian tidak ada salahnya untuk mencoba sekolah di luar negeri. Bisa mulai dari belajar bahasanya, dari
mencari informasi dulu di setiap kedutaan-kedutaan seperti itu. Dan hasilnya memang skill itu bisa dipergunakan setelah itu, begitu ya Mbak Dia. Iya. Mungkin Pak Bimo closing statementnya terkait perbincangan. Iya, jadi intinya adalah bangsa Indonesia harus maju, apalagi banyak negara institusi menyatakan bahwa Indonesia ini akan menjadi negara besar dunia, tapi itu ada sesuatu yang sangat tidak mungkin kalau SDM-nya tidak diperkuat dari kemampuan akademis maupun pengalaman-pengalaman di dunia internasional. Untuk itulah ini tugas pemerintah, tugas seluruh stakeholder di seluruh Indonesia, apakah itu dari level presiden, dari level menteri, dari kementerian-kementerian, dari pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2, direktur-direktur BUMN, organisasi kemasyarakatan, politik, keagamaan, dan juga lembaga-lembaga JIS dan lain sebagainya harus bersatu padu membuat suatu program-program yang bertujuan untuk menggaungkan dan menggerakkan anak-anak muda Indonesia untuk menuntut ilmu di negara maju dunia. Karena itu yang dilakukan oleh Jepang, itu yang dilakukan oleh Korea, itu yang dilakukan oleh Cina, oleh India, dan negara-negara yang akan maju juga. Nah ini penting agar semua pihak bersatu padu untuk membuat program ini, dan itu program ini baru dijalankan oleh namanya Bapak Profesor Presiden Habibie dulu pada saat dia menjadi Menristek. Dia melakukan suatu program pengiriman anak-anak muda tamatan SMA untuk menuntut ilmu ke negara-negara maju dunia. Hampir 4.000 orang dikirim dalam rentang waktu 10 tahun, namun berhenti di tahun 98. Nah, untuk itulah di pemerintahan ini, di generasi muda sekarang dengan informasi yang luas ini, kita mengharapkan agar pemerintah dan tadi stakeholder yang saya sebutkan untuk bersatu padu untuk membuat program-program, inisiatif-inisiatif untuk membuat bangsa ini menuntut ilmu ke negara maju dunia. Jadi itu closing saya. Ya, ini semoga juga memang program beasiswanya ini terus tetap maju ya, begitu Pak ya, dan juga memang bagi mahasiswa-mahasiswa juga yang di luar negeri ketika mereka pulang bisa menjadi sesuatu begitu ya buat bangsanya. Saya Ruth Maria Tiara, terima kasih Pak Bimo atas waktunya, terima kasih Mbak Dira. Selamat sore, sampai jumpa.